Oke, kembali lagi ke channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share karena itu gratis. Baik, pembahasan kita saat ini adalah cara menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dengan mudah. Sekarang ini bahasa Inggris sudah menjadi bahasa yang sangat sering kita dengar, baik di kalangan masyarakat ataupun secara formal ataupun tidak formal. Bahkan terkadang kita menyebutkan bahasa Inggris dalam bahasa kita sehari-hari. Tetapi bagaimana cara menerjemahkan bahasa Inggris dan juga menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dengan formal atau untuk bisa kita gunakan dengan baik berbicara kepada orang lain yang mungkin tidak mengetahui bahasa Indonesia tetapi mengetahui bahasa Inggris. Dan begitu juga mungkin caranya untuk bahasa-bahasa yang lain. Tapi saat ini kita akan fokus ke bahasa Inggris karena bahasa Inggris sudah bahasa universal yang digunakan di beberapa negara atau bahasa umumnya ya. Bisa kita gunakan kalau kita pergi ke suatu negara atau bahasa umumnya. Baik, saat ini kita akan coba membahas cara gampang menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Definitions: translate is activity of changing sentence word between two language or more. Translate adalah aktivitas atau kegiatan yang berguna untuk mengubah atau untuk menggantikan kalimat antara dua bahasa dengan bahasa yang lain atau mungkin lebih dengan beberapa bahasa lain ya. Nah, this activity is useful to know the informations in other language, especially in English. Jadi aktivitas ini digunakan untuk kita mengetahui informasi yang disampaikan dalam bahasa asing atau bahasa lain, khususnya dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalau kita sedang berada di suatu lokasi, nah kita tidak tahu bahasa Inggris, maka informasi yang kita tangkap dari apa yang kita lihat ini kita tidak tahu ya. Jadi mengerti akan informasi yang diberikan kepada kita itu sangat berguna atau sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, the important things atau hal yang perlu kita ingat di dalam translate ada 3 bagian yang paling utama, tetapi masih banyak lagi ya. Yang pertama adalah vocabulary and the pronunciations. Vocabulary atau kosakata dan pronunciation dan pengucapannya. Nah, jadi perlu juga kita bahas bagaimana vocabulary ini dan juga pengucapannya. Yang kedua, grammar. Yang ketiga, parts of speech. Untuk parts of speech ini banyak punya, ada 9, tetapi kita akan bahas pertemuan berikut. Baik, vocabulary. Vocabulary is the word that used in a sentence. Ya, vocabulary adalah kata-kata yang digunakan di dalam satu kalimat. Jadi vocabulary itu adalah kata atau vocab atau kata-kata yang perlu kita ungkapkan daripada susunan satu kalimat yang bagus. Contohnya, how to memorize the vocabulary. Bagaimana cara menghafalkan vocabulary? Mungkin kita berpikir, bagaimana berbicara bahasa Inggris sementara vocabulary aja susah menghafalnya. Sebenarnya tidak susah kalau ada niat dan komitmen ya. Cara menghafal vocabulary kita bisa menggunakan 3 teknik. Yang pertama, memorize what you see. Hafalkan apa yang kamu lihat. Jadi kalau kamu lihat sesuatu, kamu tidak tahu bahasa Inggrisnya, cari di kamus atau sekarang ini teknologi sudah canggih, cari di Google terus hafal. Karena kalau kita tidak hafal, kita tahu sekarang, nah besok lagi kita tidak tahu. Jadi kita harus hafal. Cara menghafal itu adalah kita ulang-ulangi. Mungkin kita masukkan ke kalimat. Contohnya nih, saya melihat bus ya. Kita buat langsung ke kalimat dia. I go to school by bus. Ya, dengan secara tidak langsung, ya, secara kita tidak sadari,
bahwa di sana kita sudah menghafal beberapa kosakata ya. Jadi kalau kita masukkan ke kalimat itu sangat efisien untuk pelafalannya atau untuk penghafalannya. Ya, untuk penghafalan maksud saya, bukan pelafalan ya. Kalau pelafalan ini adalah pengucapan. Bisa juga untuk pengucapan. Nah, untuk pengucapan bisa kita cek, mungkin ada aplikasi kita bisa gunakan untuk how to pronounce the word, bagaimana cara mengucapkan kata, dan bagaimana mengucapkan itu bisa kita lihat di native speakernya yang bagaimana dia mengucapkannya. Yang kedua, what you feel, ya, apa yang kamu rasakan. Dan juga yang ketiga, what you hear, what you listen, apa yang kamu dengarkan, ya, bisa kamu hafalkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kamu contohnya kamu melihat atau mengingat atau what do you think, atau kamu dengar, maka kamu coba cari bahasa Inggrisnya. Coba cari bahasa Inggrisnya di kamus atau Google atau Google Translate, maka tuliskan di buku kecil bagaimana kamu supaya bisa ingat. Selanjutnya, grammar. Nah, grammar is the arranging of the words in a sentence. Grammar adalah susunan kata-kata di dalam bahasa Inggris. For example, I ate a plate of fried noodle at canteen yesterday. Saya memakan sepiring mie goreng di kantin kemarin. Nah, apa saja susunan daripada kalimat yang singkat ini? Coba kita lihat. Ada subjek, ada predikat, ada objek, dan ada komplement. Jadi biasanya dalam bahasa, baik itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ketiga komponen ini pasti ada subjek, predikat, dan objek, dan kemudian diikuti dengan komplement. Dan umumnya ada SPOK, ya, subjek, predikat, objek, dan keterangan dalam bahasa Inggris. Subjek, predicate, object, and complement. Nah, di sini di kalimat ini lihat gambarnya atau lihat videonya. Di situ saya sudah buatkan dengan berurutan warnanya. Subjek itu apa? Ya, subjek itu kita bisa mempelajari tentang personal pronoun, subjek dan objek ya. Personal pronoun kita bisa pelajari dia sebagai subjek dan dia sebagai objek. Kalau belum paham tentang personal pronoun bisa dicari di link atau di notification di atas. Baru komplement. Nah, komplement ini hanya pelengkap ya. Bisa tidak ada, bisa ada, namanya juga pelengkap. Ya, bisa ada, bisa tidak ada. Tapi yang umumnya yang tiga ini harus ada, subjek, predikat, dan objek. Baik, dalam grammar ini apa saja, apa lagi ya, apa jenis kata yang ada di sini? Perhatikan, ada noun, kata benda, ada verb, kata kerja. Nah, untuk kata kerja ini kita harus mengetahui tensesnya ya. Kalau dia bentuk past, ya, kata yang digunakan dalam bentuk past apa? Kalau dia bentuk future atau present, apa saja yang kita gunakan. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita bisa membahas tentang tenses. Selanjutnya ada adverb of place, kata keterangan tempat, adverb of time ya, dan kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu ini tergantung. Jadi predikat itu tergantung kepada adverb of time-nya. Predikat atau kata kerja yang kita gunakan itu berhubungan erat dengan adverb of time, kata keterangan waktunya. Nah, kalau kata keterangan waktunya disebutkan kemarin, maka kita harus menyisihkan kalimatnya atau kata kerjanya dalam bahasa bentuk past tense. Nah, baru kalau dia future ya kita buatkan dalam bentuk future. Nah, baik. Selanjutnya preposition atau kata keterangan tempat yang menerangkan posisi daripada satu si subjek. Baik. Nah, di sini kalau kita menerjemahkan ke bahasa Indonesia, kita hanya cukup mengetahui susunannya saja. Kita sudah paham apa itu noun, apa itu verb, apa itu adverb, verb time, place, dan preposition. Kita sudah paham yang mana kata benda, kata sifat, dan juga kata keterangan tempat. Kita sudah paham yang mana subjek, predikat, objek, dan komplement. Maka kita gampang
menyusutnya. Contohnya kata kerja, ya kita sebisa mungkin menghafalkan beberapa, ya minimal 5 hari per kata untuk menghafalkan vocabulary tentang kata kerja. Kalau kata dan juga begitu kata benda dan kata sifat. Jadi yang tiga ini adalah komponen atau bahasa atau kata yang perlu kita ingat dalam sehari-hari. Kalau preposition hanya ada beberapa preposition yang sekali menghafal bisa, tetapi kalau untuk kata sifat, kata benda dan kata kerja, nah ini butuh usaha yang sangat maksimal untuk menghafal kata yang tiga kata ini. Kalau preposition, adverb of time hanya bisa terhitung hanya sedikit dan itu tidak akan berubah. Ya, kalau verb ini harus butuh perhatian yang ekstra. Verb, noun dan adjective, kata sifat, kata benda dan kata kerja. Baik, kita lanjutkan. Nah, part of speech ini adalah bagian-bagian di dalam berbicara. Ada noun, adjective, verbs, pronoun, baru adverb, determiner, preposition, conjunction dan interjection. Artinya kata benda, kata sifat, kata kerja, pronoun atau kata ganti orang, adverb, kata keterangan, determiner, preposisi, conjunction dan juga interjections. Ada kalimat seru dan juga penghubung, preposition, kata keterangan, tempat. Selanjutnya, bagaimana cara menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bahasa Indonesia ke bahasa Inggris? Ini sama saja kalau kita sudah tahu kosakatanya. Jadi kalau kita menghafal bahasa Indonesia, contohnya kalau kita menghafal kosakata dalam bahasa Inggris, otomatis kita sudah tahu bahasa Indonesianya kan? Itu juga sebaliknya. Baik, how to translate Indonesia to English and English to Indonesia. Nah, sorry di situ ada kurang G-nya. Baik, yang perlu kita ingat yang tadi adalah baik, how to translate Indonesia to English or English to Indonesia. Kalau kita ingat seperti yang tadi adalah subjek, predikat, objek, komplement. Contohnya, I watched the new film last week. Saya menonton film yang baru minggu kemarin. Nah, ini untuk bahasa positifnya ya. Jadi ada tiga kata yang perlu kita pahami ya. Ada positif, negatif, interrogatif. Ada juga interjection kalimat seru, tetapi umumnya seperti ini. I watched the new film last week. Saya menonton film baru minggu kemarin. Nah, ini untuk kalimat positifnya atau kalimat positifnya ya. Kalau kalimat negatifnya, I did not watch the new film last week. Saya tidak menonton film baru itu minggu kemarin. Nah, di sini ada auxiliary verbs, kata kerja bantu. Kata kerja bantu ada beberapa ya. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita akan pelajari, kita akan bahas tentang auxiliary verbs. Nah, did ini adalah kata kerja bantu karena setelah subjek tidak boleh langsung diikuti dengan kata not. Harus ada kata kerja bantunya. Ya, jadi kata kerja bantu inilah ya yang membantu kata not ini berdiri. Jadi kata not tidak bisa berdiri sendiri ya. Baru yang ketiga adalah interrogatif ya, kata keterangan atau interrogatif atau kata tanya. Kenapa saya buat di sini 5W tambah 1H? Karena ini memang umumnya ya, kata 5W tambah 1H. Contohnya what, how, where, who, baru when ya. Baru ada auxiliary verb lagi, auxiliary verb sama seperti yang di atas ya. Tinggal kita pindahkan ke depan semua. Depan kita pilih sesuai dengan konteksnya. Baru diikuti dengan subjek, predikat, objek dan keterangan. Contohnya, did you watch the new film last week? Apakah kamu nonton film baru minggu kemarin? Ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah paham cara menyusunnya, maka saya jamin kita bisa berbicara bahasa Inggris dengan formal dan susunan yang bagus di dalam pengucapannya. Begitu juga menerjemahkan dan juga mengomunikasikan ya. Itu yang kita tahu susunannya, kosakatanya. Itu aja. Baru selanjutnya teknik di dalam menerjemahkan kata benda yang memiliki sifat.
ya. Contohnya The Beautiful Nathaniel, The Nathaniel's Book, The Humble Beautiful Nathaniel. Jadi di sini ada 3 teknik yang saya buatkan untuk bisa lebih gampang kita pahami. Teknik yang pertama, The Beautiful Nathaniel. Nah, cara ini digunakan untuk menerjemahkan kata benda yang memiliki sifat atau keterangan tambahan tentang keberadaannya, dan di dalam penulisannya dalam bahasa Inggris, maka kata sifatnya dituliskan dahulu baru kata bendanya. Dan di dalam penerjemahannya di dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia maksud saya, maka terlebih dahulu kata bendanya dituliskan, kemudian kata sifatnya. Dengan otomatis terselip kata yang di antara kata benda dan kata sifatnya. Baik, kita perhatikan contohnya. The Beautiful Nathaniel. Ya, kata bendanya di situ adalah Nathaniel. Beautiful itu kata sifatnya. Di dalam bahasa Inggris kata sifatnya duluan dituliskan baru kata bendanya. Di dalam bahasa Indonesia penerjemahannya si Nathaniel yang cantik. Ya, kata bendanya duluan baru kata sifatnya. Paham ya sampai sini ya? Yang kedua, The Nathaniel's Book. Nah, cara ini digunakan untuk menerjemahkan kata benda yang memiliki benda lain. Di dalam penulisannya dalam bahasa Inggris, maka terlebih dahulu benda yang memiliki dituliskan dan ditambahkan apostrof S atau koma S atau apostrof S ya di belakangnya, kemudian yang dimilikinya. Dan di dalam penerjemahan di dalam bahasa Indonesia, maka terlebih dahulu benda yang dimiliki dituliskan, kemudian benda yang memiliki, dan otomatis terselip kata katanya. Nah, di dalam bahasa penerjemahan di dalam bahasa Indonesia, benda yang dimilikinya. Contohnya The Nathaniel's Book, bukunya Nathaniel. Baik, ini untuk penulisan apostrof S-nya. Kalau dia kata bendanya memiliki, terakhirnya memiliki bunyi this is, sepertinya box atau yang belakangnya S, maka kita tidak perlu menambahkan apostrof S lagi, hanya menambahkan koma ya, tanda kutip di atasnya, tanda kutip tunggal di atasnya. Baik, yang ketiga atau yang terakhir, The Humble Beautiful Nathaniel. Cara ini digunakan untuk kata benda yang memiliki 2 kata sifat atau lebih ya. Dan di dalam penulisannya dalam bahasa Inggris, maka terlebih dahulu kata sifatnya semua dituliskan dulu, kemudian kata bendanya. Dan untuk penerjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, maka terlebih dahulu kata bendanya dituliskan, kemudian kata sifatnya. Dan di antara kata benda dan kata sifat terselip kata yang sama seperti yang tadi, contohnya The Beautiful Nathaniel samanya, tetapi ini memiliki kata sifat lebih dari 1. Contohnya The Humble Beautiful Nathaniel, si Nathaniel yang rendah hati dan cantik. Kalau dia 3, si Nathaniel yang rendah hati, cantik, dan ramah, seperti itu. Jadi kata bendanya dulu, kemudian kata sifatnya. Baik, mengerti sampai sini? Sampai di sini pembahasan kita tentang bagaimana cara menerjemahkan dengan baik. Kalau ada lagi pertanyaan, buatkan di kolom komentar. Dan kalau kurang paham atau ada teknik lain, silahkan dicari, dipelajari dari sumber-sumber lain. Artinya inilah gambaran garis besar atau gambaran umum bagaimana kita menerjemahkan di dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Artinya kalau kita sudah niat ingin tahu berbicara bahasa Inggris, tahu menjadi translator, maka kita akan berusaha sekeras mungkin untuk mempelajarinya dan juga mengikuti teknik-teknik ini. Dan mungkin beberapa teknik, ada teknik yang mungkin orang lain tahu, tetapi menurut pembuat video ini, inilah teknik yang paling efisien dalam kita mempelajari atau menerjemahkan. Jangan lupa like dan subscribe video ini karena itu gratis. Thank you for your attention. See you next video.